Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sanak saudaraku, sahabat-sahabatku yang tersayang, yang tercinta dimanapun berada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ataupun yang ada di luar negeri. Ternyata sahabat-sahabat kita ini, saudara kita ini banyak sekali yang berada di luar negeri. Ada mereka yang bekerja demi menafkahi keluarganya, dan ada juga mereka yang kuliah, sekolah, pertukaran mahasiswa antara mahasiswa Indonesia, pelajar Indonesia dengan pelajar luar negeri. Dan ini adalah suatu kemuliaan kebangsaan bagi kita sebagai putra bangsa, putra yang terbaik bagi bangsa kita. Ini adalah suatu kebanggaan dan kemuliaan bahwa kita bisa untuk diterima bekerja di luar negeri atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri. Dan begitu juga saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, di dalam negeri, semoga semakin sehat dan semakin sukses selalu. Tak lupa kita selalu ingat kepada Ananda Farel Prayoga yang pada saat ini sedang butuh support, butuh dukungan. Jadi dukungan itu bukan hanya dengan misalnya dengan uang secara material, enggak juga. Bahkan dukungan support, dukungan spirit semangat yang luar biasa untuk Ananda Farel itu akan lebih mahal harganya dibandingkan kita menyumbang uang dan seterusnya. Jadi dapat dikatakan orang yang memberikan pemikiran, menyumbangkan solusi win-win solution kepada seseorang itu akan bermanfaat sekali buat kehidupannya, buat perjalanan seseorang meniti karir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pepatah mengatakan, kalau untuk membantu seseorang, bukan dikasih ikannya seperti itu, tetapi kasihkanlah kailnya. Nah, kalau ikan dikasih langsung dimasak, dimakan, habis ya. Nah, kalau dikasih kailnya pasti dia mengail terus. Ada waktu santai ngail, dapat satu. Besok ada waktu pas santai 2 hari kemudian ngail ikan lagi, dapat 10 ekor. Bahkan kalau nasibnya lagi bagus, ikannya lagi banyak atau ikannya lagi lapar, mendekat, dikasih umpan, wah dapat 1 karung. Nah, ini akan bermanfaat. Intinya kita memberikan win-win solution, solusi bagi seseorang, memberikan ilmu, itu akan mendapatkan buahnya yang akan berbuah manis untuk di kemudian hari, baik bagi diri kita sendiri dan begitu juga bagi orang yang kita support, yang kita doakan. Kalau kita sering mendoakan orang, insya Allah orang juga akan banyak mendoakan kita, yakin. Karena Allah itu maha penyayang buat kita. Jadi kita salah pun sama Allah tetap diselamatkan, bayangkan. Apalagi kalau kita nggak salah, subhanallah. Kita salah, kita udah berbuat dosa terkadang, tetapi tetap Allah selamatkan. Itu Allah itu maha penyayang. Allah itu maha penyayang. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengkupas satu kalimat ini, subhanallah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, ya, Rahman yang maha pengasih dan maha penyayang, Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang yang beriman apabila diucapkan ayat-ayat Allah, asma-asma Allah, maka dia akan bergetar hatinya. Itu baru dikatakan orang yang beriman. Bahkan ada yang menangis, mencucurkan air mata di saat mendengar kalimat Allah dilantunkan. Ananda Farel Prayoga
beliau masih kecil, yang barusan umur 15 tahun. Ya, 15 tahun ya. Insya Allah SMP ya. SMP bahkan persiapan untuk SMA. Butuh support banget ya. Maka kita inginkan kepada Ananda Farel semuanya sama-sama kita menitip pesan bahwa dengan pengalaman-pengalaman yang telah lalu yang beliau rasakan, itu jadikanlah pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupannya. Ananda Farel sekarang dia sudah mulai memanage dirinya, apalagi dengan kehadiran Om Rais. Insya Allah hidupnya akan lebih tertata. Tetapi Ananda Farel juga jangan lupa tetap hidup hemat. Yang tidak perlu dibeli tidak usah dibeli. Kita juga memaklumi semua, Ananda karena masih muda, pasti emosionalnya akan berbeda bagi kita yang sudah lama mengalami kehidupan atau orang-orang yang sudah berumur kayak kita semua dan Bapak Ibu semua. Itu rasa cinta dan rasa sayangnya orang tua kepada Ananda Farel Prayoga. Hadirin yang berbahagia, kita sangat mensupport anak ini karena beliau salah satu penyanyi, salah satu orang yang mempunyai talenta dan mempunyai penghasilan dengan keahlian dia. Jadi keahlian itu yang kira-kira menghasilkan uang dan halal dan thayyiban. Bukan hanya kita ahli di bidang ibadah saja, ahli di bidang yang misalnya di sisi kita hubungan vertikal kepada Allah, bukan. Tetapi orang-orang itu banyak mempunyai keahlian, misalnya bisa menjahit, bisa beternak, bisa berkebun, itu keahlian ya. Yang terampil bagaimana kebunnya bisa dipupuk atau bisa membuat pupuk sehingga pupuk itu bisa digunakan untuk masyarakat, menjadikan tanaman-tanamannya subur dan berbuah lebat, sayurannya banyak, hijau, sehingga dapat dijual dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nah ini hal-hal yang seperti ini, talenta, skill seperti ini adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang sangat bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diajarkan ya. Allah telah mengajarkan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah akan meninggikan derajat yang sangat tinggi kepada orang yang berilmu di antara yang lainnya. Allah juga akan memberikan ganjaran surga yang paling indah kepada orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran. Tetapi Allah akan tetap memberikan pahala kepada orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran. Jadi Allah itu maha adil dan maha penyayang. Orang yang berilmu, Allah akan berikan surga yang paling indah. Allah akan masukkan surga bersama malaikat-malaikat Allah. Dan orang-orang yang ilmunya sedikit atau masih biasa-biasa saja tetap akan masuk surga sama Allah. Allah tuh sayang banget. Yang penting dia walaupun ilmunya sedikit, jangan buat onar, jangan berbuat yang dilaknat, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar biji zarah pun Allah akan hitung itu pahala kita. Allah akan hitung itu, Allah akan maksimalkan. Jadi tidak ada Allah itu membeda-bedakan buat umatnya. Umat Allah itu sayang kepada umatnya. Nabi Agung Muhammad SAW sangat sayang kepada umatnya. Yang dicari itu umatku, umatku, umatku. Subhanallah. Maka kalau kita melihat Ananda Farel ini, ya beliau juga manusia sama dengan anak-anak yang lain. Tetapi kenapa kita bahas? Karena beliau banyak sisi-sisi positifnya yang dapat menginspirasi buat anak-anak muda, anak-anak kecil di luar sana. Sehingga
dengan adanya menyimak perjalanan hidup karir Ananda Farel Prayoga, anak-anak kecil di luar sana mereka akan termotivasi, mereka tidak melakukan tawuran, ya. Mereka anak-anak di sana tidak akan melakukan tawuran, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar yang dilakukan oleh anak-anak sekarang, ya. Anak-anak sekolah itu kan sekarang banyak yang melakukan tawuran karena mereka tidak punya talenta, mereka tidak mempunyai pengetahuan yang bagus. Jadi banyak orang yang tidak punya uang tetapi kemauannya tinggi, maka dia akan jadi. Dan sebaliknya, orang yang banyak uang tetapi kemauannya tidak ada, maka dia akan lari kepada perbuatan narkoba, tawuran, minuman keras karena kemauannya tidak ada. Nah, disitulah kita akan tumbuh besar apabila memang dari diri kita juga harus berusaha, orang tua juga harus mendukung. Nah, ada sisi-sisi tertentu Allah tuh menurunkan rahmat ke muka bumi ini, yang seperti Ananda Farel, walaupun lingkungannya yang sangat mengenaskan, ayahnya juga keluyuran malam, ibunya juga kondisi pada saat itu seperti itu, kita juga tidak bisa berkata apa-apa, ya. Takdir Ananda Farel itu luar biasa. Maka karena Ananda Farel Prayoga percaya akan rukun iman yang keenam, itu percaya kepada qadarullah, percaya kepada takdir Allah, maka dia jadi. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya, kata Allah, kalau aku telah berkehendak, maka aku akan berkata iya. Aku hanya berkata iya, jadi akan terjadi segala sesuatu. Nah, dengan kondisi yang begini, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Allah turunkan, Allah berikan talenta kepada Ananda Farel dengan berbagai macam, ya, penderitaannya masih kecil, tetapi Allah sayang dia. Allah berikan kesehatan kepada Ananda Farel. Mungkin kalau Ananda Farel enggak, karena misalnya dia tidur atau kondisinya yang benar-benar nauzubillah min zalik, ya, kalau kita kan banyak kita menyaksikan sampai menangis, meneteskan air mata. Tetapi kalau Ananda Farel itu tidak mempunyai iman, tetapi masih ada secercah harapan di benak dirinya dia, di dalam hati sanubari dia masih mempunyai setitik harapan. Nah, setitik harapan ini yang dia olah. Yang dia olah itu setitik harapan dan secercah harapan itu yang dia olah, yang ada pada dirinya, dia pupuk, dia gali sangat luar biasa. Karena untuk menyanyi dengan betul-betul sempurna, dengan pitching yang bagus, tidak false, menyanyi dengan merdu, ya kita menghargai semua talenta orang, bukan hanya menyanyi, ya. Kita bisa hidup di dunia ini, kita bisa berdakwah, kita bisa berbisnis, kita bisa menjadi penghafal Al-Quran. Semua ini adalah talenta-talenta yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena intinya dapat mendatangkan penghasilan yang halal buat kita, sehingga dapat kita manfaatkan untuk menghidupi keluarga. Nah, seperti Ananda Farel ini adalah keahlian dia, dapat menghidupi keluarganya, ngasih makan ayah dan ibunya dan kakak-kakak dan adik-adiknya, itu seperti itu, ya. Subhanallah. Maka dari itu, hadirin para sahabatku dimanapun berada, sahabat-sahabat kita dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudara kita yang berada di luar negeri, terima kasih banyak. Marilah kita jangan lupa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa kepada Allah, jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan. Insya Allah, kalau orang yang selalu berdoa, Allah selalu kita dekat kepada Sang Pencipta.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jangan lupa bantu like, subscribe yang banyak, komen yang membangun, dan bantu share channel YouTube kita ini, channel YouTube Dr. Yulian Azhari. Barakallah, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.